cerdas juga orang Quraisy juga di sana. Kira-kira enaknya aku ngapain kalian ya? Kalian diapain enaknya nih? Menurut kalian bagaimana? Orang Quraisy mengatakan, saya tidak bisa jawab apa-apa, yang saya tahu kamu orang baik dan keturunan orang-orang baik, maka pasti keputusan pun adalah baik. Masya Allah. Apa jawaban Rasulullah? Padahal ini untuk orang yang telah punten apa? Memusuhinya. Rasulullah katakan ucapan yang sangat indah. Fa inni aqulu lakum, sesungguhnya hari ini aku sampaikan buat kalian, kama qala Yusuf li ikhwanihi, aku sampaikan hari ini kepada kalian seperti Yusuf kepada saudara-saudaranya, yang mana Yusuf yang telah dicemplungin sama saudara-saudaranya kemana? Ke sumur, lalu telah dibawa oleh saudagar Mesir, dijualnya begini-begini. Punten, sesungguhnya hari ini aku akan sampai kepada kalian orang-orang Quraisy seperti yang pernah disampaikan oleh Yusuf kepada abang-abangnya, kepada keluarganya. Yusuf mengatakan, dan aku pun mengatakan, la tathriba alaikumul yaum, udah selesai, aku maafkan kalian semuanya. Subhanallah. Antum tulaqa, kalian bebas semuanya. Udah nggak ada permusuhan di antara kita. Antum tulaqa. Bagaimana rasa maafnya Rasulullah dalam hati? Antum tulaqa, kalian bebas. Semuanya mendengar kata-kata itu kaget, karena dia berpikir mengatakan dipenggal ini, dibunuh ini. Begitu mendengar antum tulaqa, kalian bebas, yang pertama kali mengucapkan kalimat yang sangat indah siapa? Yang namanya Suhail ibnu Amr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berlinang air matanya, dan baru tahu mereka bagaimana Rasulullah itu dalam menghadapi apapun yang ada. Cinta, sayang, mahabbah, Masya Allah. Islam semuanya. Yang saat itu banyak yang Islam dan banyak sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan belajarlah Islam yang sangat benar. Bisa dipahami bunda ya? Lanjutkan lagi. Setelah itu apa? Bubar. Dalam keadaan bubar, semuanya hening. Abu Sufyan merenung. Abu Sufyan udah Islam kemarin kan? Cuma ada sedikit oleng di sini sedikit ya. Dia duduk Abu Sufyan ini. Dalam pikirannya begini. Aduh, ini dalam pikirannya, dalam pikiran Abu Sufyan duduk. Islam sudah masuk ke Mekah. Pemuda Mekah di mana, pada kemana ya? Pemuda Mekah di mana? Kalau saya kumpulkan pemuda Mekah dan minta tolong kepada kabilah mana kira-kira yang pantas untuk dipinta tolong, kita kumpulkan pasukan di luar Mekah, setelah itu kita menyerang kota Mekah. Bisa nggak ya kita menghancurkan Mekah dengan kayak gini? Punya apa? Pikiran gitu. Rencananya saya ingin mengumpulkan para pemuda-pemuda Arab, dan saya akan kumpulkan kekuatan di luar. Di pikiran nih, setelah itu saya akan masuk ke dalam dan rebut kembali ke Mekah. Lagi gini, lagi merenung gini, Rasulullah bilang, Abu Sufyan, kalau kamu berpikiran gitu, Allah menghinakan kamu lagi. Bisa dipahami nggak? Bagaimana mungkin kamu akan mengumpulkan pemuda-pemuda Mekah dan kabilah-kabilah lain? Kamu tuh udah beriman. Kalau kami masih punya kotoran gitu, kamu punya masih kotor dalam pikiran begitu, Allah akan menghinakan kamu lagi, Abu Sufyan. Tobatlah Abu Sufyan. Kaget Abu Sufyan, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Sejak itu imannya kokoh di hati Abu Sufyan. Enggak oleng-oleng lagi, enggak goncang-goncang lagi bunda. Kejadiannya di sana. Bisa dipahami bunda ya? Lagi merenung, tiba-tiba diketepuk ini. Kalau berpikiran gitu, hancurlah kamu Abu Sufyan. Kamu akan terhina lagi. Bagaimana mungkin kamu akan mengumpulkan bala tentara yang ada, mengumpulkan di luar? Allah sudah muliakan kamu dengan 2 kalimat syahadat. Masih berpikir seperti itu, makin kacau. Nanti Allah hinakan lagi Abu Sufyan. Kaget, siapa yang akan kasih tahu apa yang ada dalam hatinya kecuali Allah. Bisa dipahami bunda? Masya Allah. Habis itu Abu Sufyan, tidak ya Rasul, diamlah. Di situ ada 2 orang yang masih dalam keadaan kafir juga, belum Islam. 2 orang, iya. 2 orang ini Utab ibnu Usaid dan Al Harith ibnu Hisham. Iya, Harith ibnu Hisham itu yang tadi dipegang oleh siapa tadi? Ummu Hani. Iya, oleh Ummu Hani salah satunya. Utab ibnu Usaid ini pemuka Quraisy juga. Lalu siapa?
Harits ibnu Hisham lagi duduk agak jauh di depan Ka'bah, ngelihat berdua duduk begini. Lagi kalian berdua lagi ngapain? Enggak, lagi merenung saja, ngelihat keadaan Mekah sekarang sudah nggak nyangka dikuasai sama Muhammad. Duduklah bertiga. Tidak lama waktu zuhur tiba. Kata Rasul, Bilal, adzin. Bilal azan, naiklah Bilal kemana? Ke Ka'bah. Ketika Bilal di atas Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Bilal ini, ya bunda ya. Kata Utab begini. Kata Utab mengatakan, untung ayahku sudah wafat. Usaid itu bapaknya. Untung Usaid ayahku sudah wafat. Kenapa? Karena kalau ayahku masih hidup akan merasakan sakit hatinya budak hitam ada di atas Ka'bah ini. Bisa dipahami nggak ya? Lalu kata Harits mengatakan, untung ayahku juga Hisham sudah wafat. Kalau Hisham ada bakal menangis sakit hati ngelihat. Cukuplah kita yang sakit hati. Tinggal yang belum bicara siapa sekarang? Abu Sufyan. Aku ngomong apa-apa ya? Kalau aku ngomong sekarang, ini pasir nih akan bilang sama Muhammad apa yang kita ucapkan. Bisa dipahami gak? Itu kata siapa ini? Kata Abu Sufyan. Luar biasa kata. Tiba-tiba baru la ilaha illallah selesai, Rasulullah bilang, Utab. Rasul bilang, Rasul datang, celik datang. Utab, ada apa Muhammad? Untung bapamu sudah tidak ada. Kalau bapak masih ada, pasti sakit hati karena melihat budak hitam berada di Ka'bah, azan di sana. Itu kata-katamu tadi kan? Lalu mengatakan kali, Haris, kamu juga bilang, untung bapakmu Hisham sudah wafat. Kalau seandainya bapak masih ada, pasti dia akan sakit hati melihat budak hitam sedang berada di atas Ka'bah untuk azan. Kamu ngomong gitu tadi kan? Abu Sufyan, kamu bilang aku ngomong apa-apa. Kalau aku ngomong apa-apa, nanti kerikil ini akan membicarakan tentang apa yang terjadi dalam masalah ini. Maka dua orang, kata Abu Sufyan, tuh kan? Dua orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasul. Islam dua-duanya. Abu Sufyan sudah Islam dari kemarin dan dikokohkan tadi sebelum adzan tiba. Iya, masya Allah, ini kejadian yang sangat luar biasa. Kalau Rasul itu memang Nabi luar biasa, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu apa yang ada. Bisa dipahami bunda ya? Ini kejadiannya tentang yang terjadi. Lanjut lagi, masya Allah. Iya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tawaflah. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk baik tadi kan secara umum. Nanti Rasul mengumpulkan, boleh dibilang para khusus untuk para akhwat. Maksudnya apa? Wanita-wanita Quraisy untuk dibaiat secara khusus. Kenapa? Karena dalam fikih ada fikih wanita khusus gitu kan? Iya. Karena kalau fikih itu ada haid wanita, itu laki-laki tidak haid, nifas. Seperti itu. Saya pernah suatu waktu menerangkan haid, menerangkan macam-macam darah gini-gini. Ibu-ibu melohok aja gini, melihat aja. Saya tanya, bunda paham? Paham sih Bi, cuma aneh. Kenapa? Emang Abi haid? Ya gimana saya jawabnya? Saya bilang saya enggak, cuman ya pelajar aja. Dari situ saya tuh, aduh ini harus ini nih. Kalau laki-laki sudah bicara head, pasti ada kata pokoknya itu laki-laki, karena nggak merasakan head. Tapi kalau perempuan bicara tentang head, apalagi fakih dalam masalah headnya, dia akan rinci ketika menerangkan darahnya begini, darah kan ibu, oh iya ya, oh iya ya, iya karena merasakan. Tapi begitu darah tuh kan begini ibu, nggak ngerti ya dia. Masa memang nggak head gitu pahamnya. Tapi yang jelas bisa saja, iya, untuk diketahui dan untuk difahami. Lihat, subhanallah. Rasulullah SAW saat itu sedang tawaf. Sedang apa bunda? Tawaf. Ada seorang laki-laki namanya Fudalah. Fudalah ini sekarang sudah aman, sudah nyampur, Mekah sudah bersih, tidak ada lagi yang namanya berhala, gitu kan? Sedang tawaf Rasulullah. Ada Fudalah. Fudalah menyiapkan pisau. Di mananya? Siapkan di bajunya. Siapkan pisau di bajunya. Untuk apa? Menusuk Rasulullah. Siap dia mendekat, tawaf, dia ngeliat Rasul terus mendekat, terus mendekat. Lalu Rasulullah lihat, wa ma bika ya Fudalah. Fudalah, sedang apa kamu? Enggak, aku lagi zikir sama Allah. Oh iya, jalan, rapat lagi. Subhanallah. Rasul tanya sambil senyum sekarang, wa ma bika ya Fudalah, apa yang kamu lakukan wahai Fudalah? Enggak, saya cuma lagi tasbih. Rasulullah katakan dalam istighfir ya Fudalah, dadanya dipeluk. Istighfir ya Fudalah.